Di atas kertas, saudara-saudara, Indonesia ini memiliki peluang lolos ke Piala Asia U23 itu yang sangat besar sekali, saudara-saudara. Karena imbang pun Indonesia masih bisa lolos, saudara-saudara. Apalagi menang. Dan Indonesia bermain di depan pendukungnya sendiri. Kemarin di pertandingan pertama menang besar atas Taiwan. Jadi ya, secara teori seharusnya Indonesia bisa mengalahkan Turkmenistan, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara serumpun, di negara-negara tetangga, di negara-negara jiran. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Timor Leste, dan sekitarnya. Semua akan kita bahas, akan kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang konyol maupun yang membosankan. Pokoknya bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini, saudara-saudara, hari ini kita akan membicarakan peluang tim nasional Indonesia U23 untuk lolos ke Piala Asia U23 dengan pertandingan terakhir menghadapi Turkmenistan. Nah, ini peluangnya seperti apa, saudara-saudara? Karena pada pertandingan sebelumnya Indonesia mengalahkan Taiwan 9-0. Sementara Turkmenistan hanya menang 4-0 melawan Thailand. Itu berarti di klasemen sementara Indonesia memuncaki klasemen di grup K dengan 3 poin, sama dengan Turkmenistan dengan 3 poin, tetapi memiliki selisih gol yang lebih baik. Meskipun punya peluang lolos lebih besar, saudara-saudara, segala kemungkinan bisa terjadi di sepak bola. Karena sepak bola bukan matematika. Karena impossible itu is nothing. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita perbincangkan, akan kita bedah di edisi kali ini, saudara-saudara. Nah, jadi begini, saudara-saudara. Jadi begini. Kualifikasi Piala Asia U23 ini akan memasuki pertandingan penentuan, pertandingan pamungkas, pertandingan terakhir pada tanggal 12 September 2023. Ada yang digelar serentak semuanya. Semuanya dari grup A sampai grup K itu digelar serentak. Waktunya berbeda-beda menyesuaikan waktu setempat. Ada yang sore, ada yang malam. Nah, dan khusus di grupnya Indonesia, di grup K yang dimainkan di Stadion Manahan di Solo, Indonesia itu akan menghadapi Turkmenistan. Nah, karena di sini hanya ada tiga tim ya, saudara-saudara ya. Di grup K hanya ada 3 tim. Sebelumnya kedua tim baik Indonesia maupun Turkmenistan sudah bertemu dengan Taiwan dengan hasil yang lumayan lah, menang. Turkmenistan menang 4-0, sementara Indonesia menang 9-0. Dan hari ini nanti sore nanti, malam nanti, kira-kira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Indonesia dan Turkmenistan akan menjalani pertandingan penentuan. Siapa yang menang bisa dipastikan lolos otomatis ke Piala Asia U23 tahun depan di Qatar. Tetapi kalau hasilnya imbang, Indonesia otomatis lolos juga. Tetapi Turkmenistan masih bisa lolos menunggu hasil dari grup yang lainnya. Sebaliknya kalau Indonesia kalah, kalau Indonesia kalah itu juga sama, masih menunggu hasil pertandingan di grup lain yang akan nanti dihitung. Karena grup lain itu berisi 4 tim, maka yang dihitung hanya 3 tim. Peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga. Nanti akan dihitung poinnya, kemudian nanti selisih golnya. Kalau selisih golnya masih sama, nanti jumlah memasukkan, jumlah kemasukan. Kalau itu juga masih sama, saudara-saudara, akan berlaku prinsip fair play. Siapa tim yang paling sedikit mendapat kartu kuning atau kartu merah, dia yang akan lolos. Tetapi kalau itu masih sama juga, kemungkinan baru akan diadakan diundi.
Kalau melihat penampilan Indonesia waktu mengalahkan Taiwan, saudara-saudara, 9-0 ya. Skornya 9-0 itu luar biasa, saudara-saudara. Bukan skor yang normal. Itu kejadian luar biasa lah kalau menurut saya. KLB, kejadian luar biasa. Itu kalau kita melihat pertandingan itu ya memang terlihat sekali Indonesia superior. Indonesia mampu mendikte, mendominasi semua sektor lapangan. Mereka tidak memberikan kesempatan kepada Taiwan untuk mengembangkan permainan. Para pemain Indonesia benar-benar menekan sejak di garis pertahanan Thailand. Defensif lainnya itu ada di pertahanan Taiwan. Jadi Taiwan kesulitan. Pemain lini belakang mereka panik, mereka gugup, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi agresivitas pemain-pemain Indonesia. Ketika bola sampai ke tengah, pemain tengah Indonesia itu sangat solid, sangat berjuang keras. Begitu pula juga pemain-pemain di sayap, fullbacknya itu juga rajin membantu serangan. Back tengahnya tangguh, kipernya juga, menurut saya kipernya hampir ngopi ya. Duduk ditinggal ngopi aja, bola nggak datang. Itu membuktikan bahwa pemain Indonesia itu sangat dominan, saudara-saudara. Sangat dominan, sangat ya mendikte permainan. Superior dibandingkan dengan Taiwan. Dibandingkan dengan Taiwan. Apa? Dibandingkan dengan Taiwan. Dibandingkan dengan Taiwan, saudara-saudara. Saya nggak tahu kalau Turkmenistan, tetapi dengan Taiwan ya memang sudah sepantasnya Indonesia menang dengan skor yang cukup mencolok. Karena Taiwan ini, saudara-saudara, mereka tidak punya liga profesional. Tim-tim pemainnya yang tampil di sini mayoritas adalah pemain-pemain dari universitas. Sebaliknya Indonesia adalah tampil di Liga 1, ada yang abroad, ada yang main di Inggris, ada yang main di Belgia, ada yang main di Belanda, walaupun di Liga 2, Liga 1, semua pemain profesional lah. Jadi ya wajar-wajar saja dan normal-normal saja kalau Indonesia bisa mengalahkan Taiwan dengan skor yang sangat mencolok. Turkmenistan ini, saudara-saudara, lawan yang akan dihadapi Indonesia itu berbeda dari Taiwan. Berbeda, amat sangat berbeda sekali. Jauh sekali. Kalau Taiwan ini mayoritas adalah pemain semi profesional. Ya bahkan ada yang amatir ya, karena mereka siswa di universitas, ada yang di perusahaan. Itulah backgroundnya seperti itu. Nah, kalau Turkmenistan ini sama seperti Indonesia, mayoritas adalah pemain profesional. Pemain profesional yang tampil di Liga Premier Turkmenistan. Ada juga yang kalau nggak salah di luar negeri juga ada. 1 atau 2 pemain itu main di luar negeri. Tetapi mayoritas ada di Liga Premier Turkmenistan. Dan harap diingat, saudara-saudara, Liga Premier Turkmenistan itu punya koefisien, punya ranking di AFC itu yang jauh lebih bagus dari Liga Indonesia. Dan terbukti kan mereka juga sebenarnya di grup K ini statusnya unggulan. Hanya karena Indonesia menjadi tuan rumah, jadi tampaknya Indonesia yang diunggulkan. Sebaliknya sebenarnya Turkmenistan lah yang diunggulkan. Dengan kemampuan, dengan liga yang bagus, dengan materi pemain yang sebagian besar profesional. Ya tentu saja Turkmenistan adalah tim yang bagus. Karena begini, Liga Turkmenistan itu main di Liga Champion Asia. Sementara Indonesia, klub yang harusnya main di Liga Champion Asia justru terbantai waktu bertanding di playoff melawan klub dari Hong Kong ya. Hong Kong ya, saudara-saudara ya, bukan dari Cina ya. Nah, itu. Jadi ini menunjukkan bahwa kualitas Turkmenistan itu jauh. Mungkin bisa setara dengan Indonesia, bisa juga sedikit setengah level di atas Indonesia tapi saya rasa setara lah. Jadi mungkin saja 50-50 kualitas permainan Turkmenistan dan mereka secara kualitas ya, secara materi pemain mereka juga bagus, pemainnya berpengalaman, mereka sudah terbiasa main di ajang internasional baik bersama klub maupun di tim nasional. Jadi ya menurut saya Turkmenistan ini akan menjadi lawan yang sepadan untuk Indonesia, saudara-saudara. Pertama yang harus diwaspadai Indonesia dari Turkmenistan adalah postur. Postur dan fisik. Nah, ini yang paling mencolok. Pemain Turkmenistan itu kalau sudah perhatikan itu tinggi-tinggi. Lumayan lah ya. Semuanya body Eropa. Bodinya body Eropa. Tinggi-tinggi, badannya bagus. Kemudian ya bagus lah, tinggi-tinggi. Fisiknya, powernya bagus, saudara-saudara. Powernya bagus. Kemudian cara mereka bermain juga sedikit lebih disiplin dan terstruktur dengan bagus.
Kalau saya lihat pertandingan melawan Taiwan itu, mereka terstruktur, mereka bermain dari belakang ke tengah, kemudian melebar sedikit, kadang-kadang mengandalkan kecepatan dari sayap, baik gelandang sayap maupun back sayap. Kemudian sangat jarang menggunakan keterampilan teknik individual, apalagi di belakang. Nah, ini perbedaan paling mencolok Turkmenistan dengan Indonesia di sini. Pemain Indonesia masih sering menggunakan tekniknya, masih sering pamer teknik, masih sering mendribble bola terlalu lama, masih sering menyia-nyiakan kesempatan membangun serangan. Tetapi kalau saya lihat dari Turkmenistan ini tidak. Mereka pemainnya sangat disiplin, sangat terorganisasi. Jarang sekali saya melihat mereka show of force, pamer keterampilan teknik, mencoba melewati 1, 2, 3 pemain. Kemudian jangan lupa saudara-saudara, set piece-nya pemain-pemain Turkmenistan ini juga bagus. Mereka punya, karena pemain mereka tinggi, mereka kalau heading, kalau duel bola udara itu kebanyakan menangnya. Ini yang harus benar-benar diwaspadai oleh para pemain-pemain Indonesia yang posturnya tidak terlalu tinggi, walaupun ada beberapa pemain yang memang cukup tinggi menjulang yang bisa menjadi andalan. Lalu, bagaimana cara mengalahkan Turkmenistan? Bagaimana cara meredam kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh para pemain Turkmenistan, saudara-saudara? Kalau ini Sintayong lebih tahu, saudara-saudara. Saya yakin Sintayong lebih tahu daripada saya. Tetapi berdasarkan pengamatan saya, berdasarkan penerawangan saya, berdasarkan analisis saya, ya namanya juga gadungan saudara-saudari ya. Kalau salah ya mohon maaf ya, tapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Berdasarkan analisis saya, Indonesia bisa memenangkan pertandingan ini kalau bermain disiplin. Apa yang dilakukan waktu melawan Taiwan itu bisa diulangi waktu melawan Turkmenistan. Hanya saja, yang pesan saya satu, jangan terlalu sering mendribble bola. Jangan terlalu sering berlama-lama membawa bola. Jadi ketika mendapat bola, langsung saja dialirkan. Langsung alirkan ke kanan, ke kiri. Karena Indonesia punya kecepatan. Itu yang tidak dimiliki oleh Turkmenistan. Indonesia punya kecepatan, kemudian pemainan Indonesia itu juga lebih, kalau menurut saya lebih gaya permainannya lebih Spartan. Lebih berani berduel dibandingkan pemain-pemain Turkmenistan. Ini bisa menjadi salah satu senjata andalan yang bisa mendapatkan gol cepat. Kalau perlu itu, gol cepat itu cukup penting. Kalau sudah gol cepat ya 1 atau 2 gol, kemudian disiplin. Karena waktu pertandingan melawan Taiwan itu pertahanan kita, lini belakang kita, back kita di situ. Ada si Ilham Rio Fahmi, kemudian Elkan Bagot, Rizky Ridho sama Pratama Arhan itu, sama Hernando Ari Sutariadi sebagai kiper itu nyaris tidak pernah diuji. Nyaris tanpa hambatan yang berarti. Mereka lebih banyak membantu serangan. Ini yang saya khawatirkan akan menjadi titik lemah nanti ketika Turkmenistan melakukan serangan, karena mereka belum teruji. Dan jangan lupa Turkmenistan itu juga punya kemampuan untuk membongkar pertahanan Indonesia yang belum teruji tadi ya. Jadi para pemain itu harus disiplin, menjaga komunikasi dengan baik, jangan melakukan kesalahan. Kalau perlu bola itu jangan langsung dibuang ke depan, tetapi diumpan kepada temannya. Itu disiplin. Kuncinya disiplin dan tidak melakukan kesalahan sendiri di sektor pertahanan. Bagi Indonesia, saudara-saudara, lolos ke Piala Asia U23 ini adalah target yang memang harus dicapai. Kenapa? Pertama, Indonesia belum pernah tampil di turnamen ini. Sebaliknya, Turkmenistan pada edisi sebelumnya tahun 2022 atau berapa ya? Itu mampu sampai ke perempat final. Mereka waktu itu menjadi runner up di grup A di bawah Uzbekistan. Uzbekistan adalah tuan rumah. Kemudian tampil di perempat final dan dikalahkan oleh Australia. Kalahnya pun 0-1. Tetapi kan sekarang 2024 nanti, sekarang itu beda lagi pemainnya. Beberapa pemain yang tahun 2022 itu tampil, memang sekarang masih ada yang ikut main, tetapi tidak semuanya. Dan sebaliknya Indonesia ini menjadikan Piala Asia U23 ini sebagai misi karena ya memang belum pernah tampil saudara. Jadi ini kalau lolos ini akan menjadi pengalaman pertama yang sangat berharga. Dan saudara-saudara, kebetulan sekali bahwa untuk Piala Asia U23 2024 ini sekaligus menjadi ajang kualifikasi Olimpiade
2024 di Paris, Prancis. Nah, itu sudah itu yang paling penting, itu yang paling penting. Nanti 4 tim Asia, 4 tim teratas semifinalis itu akan lolos ke Prancis, akan lolos ke Olimpiade Paris. Dan bagi Indonesia pula Olimpiade Paris ini akan menjadi catatan yang luar biasa karena sepanjang sejarah Indonesia baru tampil 1 kali di Olimpiade, yaitu tahun 1956 di Melbourne, Australia. Ketika itu Indonesia dikalahkan Uni Soviet. Nah, jadi waktu Indonesia sempat pertandingan pertama Indonesia menahan imbang Uni Soviet yang waktu itu diperkuat kiper legendaris Lev Yashin. Kemudian pada pertandingan replay, pada pertandingan ulang, nah itu Indonesia kalah dengan skor yang lumayan lah. Karena pada waktu itu belum ada mekanisme adu penalti ya. Jadi kalau imbang akan pertandingan ulang. Nah, dan pada pertandingan ulang beberapa hari kemudian itulah Indonesia kalah dari Uni Soviet. Tetapi walaupun kalah, saudara-saudara, itu sampai sekarang masih dicatat sebagai sebuah prestasi. Karena ya kalau membayangkan Uni Soviet era saat itu ya sama seperti Brasil atau Argentina saat ini, saudara-saudara. Dan menurut komentator gadungan, Indonesia akan bisa mengalahkan Turkmenistan. Setidaknya bisa menahan imbang. Dan Indonesia akan bisa lolos ke Piala Asia U23 2024 itu, saudara-saudara. Saya punya keyakinan itu berdasarkan apa yang saya lihat pada pertandingan melawan Taiwan. Dan apa yang saya saksikan ketika Turkmenistan melawan Taiwan. Peluang Indonesia lebih besar karena sekali lagi saya harus mengatakan ini, bahwa Indonesia bermain di Solo, di kandang, di home. Dan saudara-saudara tahu sendiri kan, Indonesia itu, para pemain Indonesia itu kalau main di kandang itu sudah kesetanan. Sudah semangat 45, sudah tampilnya gila-gilaan lah. Dan saya rasa ini akan menjadi handicap. Ini akan menjadi poin positif, akan menjadi nilai lebih Indonesia yang tidak dimiliki oleh Turkmenistan. Dan Turkmenistan ini juga tidak terbiasa bermain di depan ribuan penonton, saudara-saudara. Dan ini akan menjadi salah satu yang kelebihan Indonesia. Dan saya yakin dukungan supporter itu akan benar-benar dimanfaatkan para pemain untuk tampil bagus, tampil gila-gilaan, tampil dengan disiplin tinggi, menjalankan instruksi pelatih. Apalagi Sintayong kan juga kita tahu sendiri, pelatih yang sangat disiplin. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia sangat cerdik. Dia bisa membaca kelebihan dan kekurangan Turkmenistan. Dan menurut saya itu akan dilakukan oleh Sintayong nanti, entah menggunakan formasi 4-3-3, 4-4-2 atau 3-5-2. Saya percaya Sintayong sudah punya cara, sudah punya jalan. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk bisa mengalahkan Turkmenistan. Apalagi ini akan menjadi capaian dia yang luar biasa karena dia sudah meloloskan tim senior Indonesia ke Piala Asia, dan sekarang giliran dia meloloskan tim nasional Indonesia U23 ke Piala Asia U23. Jadi ini akan lengkap, saudara-saudara, pencapaian Sintayong bersama tim nasional Indonesia. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang tim nasional Indonesia U23, tentang kualifikasi Piala Asia U23, tentang peluang, tentang kemungkinan, tentang hitung-hitungan, tentang perkiraan peluang Indonesia, tentang kesempatan Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U23 dengan mengalahkan atau bermain imbang melawan Turkmenistan. Secara teori di atas kertas memang Indonesia peluangnya sangat besar, lebih besar dari Turkmenistan. Karena ya imbang saja sudah lolos sebagai juara grup. Dan Turkmenistan kalau imbang juga bisa lolos, nanti tergantung dari hasil di grup lain. Tetapi kalau kalah, saudara-saudara, kalau Indonesia kalah ya nanti akan tergantung, kita lihat dari hasil di grup yang lain. Akan terjadi perhitungan poin, perhitungan selisih gol. Ya kalau sampai nggak lolos ya terlalu. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara ya. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah ngomong ngalur ngidul, kita sudah menganalisis, membahas, membicarakannya sampai mulut saya berbusa, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan.
Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, abaikan saja, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak menarik, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat. Oke saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka!